Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil ala anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sadri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amal ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Dindin Abu Kasyah MPD Hafizahullah, yang kami hormati pengurus Berkah Mulia Indonesia dan bapak-bapak, ibu-ibu pengajian Ahad malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayat dan inayahnya pada kita semua. Di mana hingga kini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan. Sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam pengajian rutin Ahad malam di Berkah Mulia Indonesia, baik online maupun offline. Tak lupa pula sholawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita semua umatnya mendapatkan syafaat pula di yaumil akhir. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Benarkan kami selaku pembawa acara untuk akan membacakan susunan acara pada malam hari ini sebagai berikut. Jam 20 sudah lewat ya, MC muka acara. Kemudian jam 25 terus pembacaan tasmih surat Al-Ikhtifar yang dibawakan oleh tilawah oleh Bapak Al-Infitor. Ifitor yang dibawakan oleh Bapak Sumarjito dan terjemahan oleh Bapak Heru Wahyudianto. Dan prakarta dari pengurus BMI Bapak Budi Setiajaya, yang terus jam 20, jam 8:10 pemaparan kajian Mifatul Muslim dengan subtema akhlak tercela oleh Ustadz Dinin Abu Kasyah MPD. Kemudian terakhir adalah soal tanya jawab. Marilah kita mulai kajian pada malam hari ini, Ahad 27 Jumadil Awal 1445 atau 10 Desember 2023. Acara pertama pembukaan, mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan tasmih surat Al-Ifitor dengan tilawah Infitor. oleh Bapak Sumarjito dan terjemahan oleh Bapak Heru Wahyudianto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasyarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu busirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'addalak fi ayyi suratim ma syaa rakabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim ya yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bigoibin wa ma adraka ma yaumuddin
yaumiddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idil lillah. Sadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Wahai manusia, apakah yang telah memperdaya kamu berbuat durhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pengasih, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Sesekali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu. Dan tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain. Dan segala urusan hari itu dalam kekuasaan Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alunan dan terjemahan telah dibacakan oleh Bapak Sumarjito dan Bapak Heru. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari pengurus BMI kepada Bapak Budi Setianjaya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin kepada Ustadz Dindin, Ustadz Sam dan Bapak-bapak sekalian, saya malam ini diamanahi untuk memberi sambutan sedikit tentang beberapa hal yang mungkin kita perlukan dalam BMI ini. Sebagian besar dari peserta BMI itu umur itu di atas 30 tahun, terutama yang paling banyak ada di atas 40 tahun. Tentu dari kita sebagian besar itu sudah pernah mengalami masa-masa bahagia dengan punya anak, ya, baik itu yang laki-laki atau perempuan, di mana kita bisa menikmati masa-masa kecil mereka, memori-memori kita mungkin bisa di-recall lagi bahwa selama mereka kecil umur 1 tahun bisa mulai berjalan, kemudian 2 tahun, 3 tahun,
mereka mulai berlari dan mulai kritis dengan motorik mereka, dan umur 6 tahun itu mereka sudah bisa masuk ke dalam lingkungan-lingkungan baru di sekolah-sekolah mereka. Itu masa-masa bagian dulu kita pernah rasakan mungkin ya, sebagian besar daripada kita. Tapi ironisnya Pak, baru-baru ini hanya 5 km lah dari Cibubur, ini baru beberapa hari yang lalu, di daerah Jagakarsa, ada seorang bapak yang membunuh 4 anaknya. Ini mungkin semua sudah, hampir sebagian sudah paham Bapak. Seorang bapak membunuh 4 anaknya, umur 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, dan 1 tahun. Dalam waktu 1 jam. Sangat tragis, sebetulnya. Bagaimana kita bisa merasakan dulu kebahagiaan kita, ternyata di sisi lain, di dunia lain ini ternyata nyawa itu begitu murah. Hanya 5 km dari Cibubur, daerah Jagakarsa. Dengan alasan motif yang sangat sederhana bahwa barusan ribut dengan istrinya dan yang bapaknya ini memang tidak punya pekerjaan. Dan setelah membunuh anaknya, bapak ini mencoba membunuh diri dan ternyata tidak berhasil, ya masih bisa diselamatkan. Kalau kita bicara tentang membunuh diri, ternyata kalau kita lihat, seandainya dibolehkan oleh syariat Islam, bunuh diri itu yang paling berhak untuk saat ini adalah saudara-saudara kita di Palestina. Ya, di Palestina. Kalau kita lihat mereka bagaimana sekarang ini berada dalam suatu kondisi yang sangat-sangat susah. Mereka tidak hanya kehilangan harta, mereka tidak hanya kehilangan pekerjaan, mereka tidak hanya kehilangan rumah mereka, keluarga mereka, tapi seluruh keluarga mereka. Bahkan mereka harus diusir, tercabut dari tanah yang mereka dilahirkan. Tanpa ada kejelasan sampai sekarang. Ini yang kita bisa lihat dan bisa rasakan. Banyak berita-berita yang berseliweran dan memang ini terjadi. Dan luar biasanya mereka ternyata masih bisa berkata, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka bisa mengucapkan kalimat tauhid dengan tersenyum. Mereka masih bisa tersenyum sewaktu menguburkan jenazah daripada keluarga mereka. Di atas puing-puing dari rumah-rumah mereka. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi mereka hanya bertolong, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita lihat, Bapak-Ibu sekalian, fenomena yang luar biasa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketegaran mereka itu bisa menjadi pelajaran buat teman-teman kita yang non-muslim yang ada di barat sana. Mereka banyak mencari tahu kenapa sih orang-orang Palestina ini, teman-teman yang Palestina ini, mereka berikut tegar. Mereka dalam kondisi seperti itu, kehilangan semuanya, tapi masih bisa tersenyum, masih bisa yakin bahwa pertolongan itu pasti ada. Nah, mereka juga mencari tahu keterampilan apa sih yang dibutuhkan untuk bisa mengelola kolbu mereka, hati-hati mereka, supaya mereka bisa tegar. Keterampilan ini yang penting. Nah, Bapak-Bapak Ibu dan sekalian, di dalam BMI, di BMI ini kami menyediakan ustadz-ustadz untuk kita bisa belajar bersama tentang keterampilan kita membaca Al-Quran, memfasihkan Al-Quran dengan makhraj yang benar, dengan tajwid yang benar, sehingga kita semua bisa terampil dalam membaca Al-Quran. Tapi di lain sisi kami juga memberi kesempatan untuk kita bisa belajar bersama dalam keterampilan bagaimana mengelola hidup ini. Bagaimana kita bisa seperti teman-teman kita yang ada di Palestina. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mereka tetap bisa, kita juga tetap bisa berpegang kepada tali Allah yang semakin kuat dan semakin kita
berpegang teguh kepada itu, kita tidak akan bisa terputus. Itulah yang kita bisa belajar bersama-sama di dalam Ahad malam. Seperti malam ini, di mana kita bisa belajar bersama-sama tentang masalah tauhid, bagaimana kita bisa tidak terjerumus kepada kesyirikan, tetap berpegang teguh kepada tali Allah, bagaimana kita bisa belajar bagaimana kita mewariskan kekayaan kita, kalau misalnya masih ada yang bisa diwariskan kepada anak-anak kita, bagaimana kita bisa mengelola pendidikan buat anak-anak kita, dan lain sebagainya. Jadi selain kita membahas kitab-kitab yang sudah masyhur dan sahih, insya Allah dalam satu kesempatan di setiap bulan kita belajar bersama juga tentang kajian-kajian temporer yang mungkin ada berhubungan dengan kejadian-kejadian yang mungkin kita perlukan untuk kita bahas. Jadi ini yang mungkin saya bisa sampaikan, bahwa mari kita berjalan belajar bersama-sama, membuka lembaran-lembaran kita, lembaran-lembaran hidup kita dalam mengasah keterampilan tidak hanya membaca dan belajar Al-Quran, tapi juga dalam hal-hal lain yang mana kita butuhkan supaya kita bisa selamat dalam perjalanan kita menuju dunia akhirat kita. Begitu Bapak-Bapak sekalian, lebih kurangnya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Budi Sananjaya untuk sambutannya. Untuk selanjutnya acara yang kita tunggu adalah pemaparan kajian Minhajul Muslim dengan subtema akhlak tercela yang akan disampaikan oleh Ustadz Dindin Abu Ukasyah. Kepada Ustadz Dindin, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Wa ba'du, fal hadirun wal hadirat a'azzakumullah, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas limpahan nikmat dan curahan karunia yang tak terhenti sampai dengan detik ini. Kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah azza wa jalla di pertemuan malam Senin di pekan yang kedua, sebagaimana yang terjadwal dalam rangka mengkaji dan mempelajari syariat dari agama kita yang mulia ini. Yang ini adalah merupakan warisan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana yang diutarakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya seorang nabi ketika meninggal dunia ia tidaklah meninggalkan harta. Ia tidak meninggalkan warisan berupa dinar dan juga dirham. Akan tetapi yang diwariskan kepada kita semua adalah apa? Ilmu. Adalah ilmu. Dan kita duduknya di sini, hadirnya di sini, gabungnya kita di link ini dalam rangka
ya mengambil hak warisan kita dari baginda Nabi SAW itu berupa ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla memberikan kepada kita nikmat taufiknya agar kita dimudahkan dan difahamkan dalam ya ilmu yang akan kita pelajari, serta kita mohonkan kepadanya agar menganugerahkan kepada kita taufik agar supaya kita dimudahkan dalam mengamalkan ilmu tersebut. Amin Allahumma amin. Ikhwatal iman azakumullah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Pertemuan kita di malam hari ini kita berada di penghujung dari bab adab ya. Penghujung dari bab adab. Yaitu tepatnya di sub bab ujub ya dan al-ghurur. Ujub dan ghurur, yaitu tertipu atau terperdaya. Apa yang dimaksud dengan tertipu dan terperdaya di sini? Ya, kalau ujub mungkin kita sama-sama bisa memahami dan mengetahui. Maksudnya ujub apa, Pak? Maksudnya ujub apa? Ya, bangga dengan capaian amalan diri kita sendiri gitu ya. Bangga dengan capaian dari amal yang telah kita perbuat. Yang itu mengantarkan seseorang terperdaya. Nah, mengantarkan seseorang jadi terperdaya. Ya, merasa wah saya sudah banyak catatan kebaikan saya. Wah, jadi udah selama ini mungkin dia lihat atau nyatet amal solehnya gitu ya. Takut luput dari catatan malaikat atau mungkin ikut membantu menulis malah ini amal soleh yang dia perbuat. Sehingga menjadikan dia yakin, oh amal soleh saya udah banyak. Catatan kebaikan saya sudah banyak gitu ya. Sehingga membuat dia terperdaya dan tertipu. Sehingga dampak buruk dari sikap itu, wah luar biasa. Nanti kita bahas dampak buruk. Baik, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sini Syekh mengingatkan kepada kita agar kita mewaspadai diri dari sikap ujub dan tertipu atau terperdaya. Waspada, jangan sampai diri kita terhinggap di dalam hati-hati kita dua sifat itu. Jadi waspada itu bukan hanya sebatas terhadap kejahatan ya. Waspada, waspadalah, waspadalah, bukan terhadap tindak kejahatan di luar sana. Namun tindak kejahatan syaitan yang begitu halus, begitu lembut, yang masuk ke dalam diri kita melalui aliran darah-darah kita, itu yang harus kita sejatinya mewaspadai, jauh lebih waspada. Karena terkadang seseorang tidak sadar. Syaitan yang 24 jam mengintai dan mengawasi kita, ya, berupaya untuk menyemalingkan dan menyesatkan kita dengan berbagai macam triknya. Nah, terkadang kita lalai. Maka Syekh di sini mengingatkan kepada kita, ya rahimahullah, agar kita mewaspadai dari sifat ujub dan tertipu dan bermujahadah, bersungguh-sungguh agar kedua sifat itu tidak ada dalam diri kita. Kedua sifat itu tidak ada dalam setiap diri kita. Dalam kondisi apapun. Jangan sampai kedua sifat itu, baik sifat ujub dan kemudian tertipu, ya, itu adalah ada dalam setiap diri kita. Baik. Karena dampaknya sangat mengerikan. Ayat pertama yang di sini dibawakan oleh beliau rahimahullah yaitu di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-14. Surah Al-Hadid ayat ke-14. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa gharratkumul amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur." Nah, di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingat dan memperingatkan kepada kita. Dan ya, ditipu mereka ya, wa gharratkumul amani, dan al-amani yaitu angan-angan, harapan kosong gitu ya, telah menipu mereka. Telah menipu dan memperdaya mereka. Ya, telah menipu dan memperdaya mereka. Ya. Kemudian hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahi, sampai datang ya ketetapan Allah yaitu berupa maut dalam kondisi mereka dalam kondisi tertipu. Apa yang dimaksud dengan ayat yang mulai ini, Pak? Apa yang membuat contoh ketertipuan kita, contohnya apa, Pak? Ada yang bisa menyebutkan, Pak? Silakan. Contoh ketertipuan yang dimaksud di ayat ini apa sih, Pak? Al-amani, harapan dan angan-angan kosong itu telah memperdaya kalian. Contohnya apa, Pak? Gimana, Pak? Silakan.
Ada yang bisa mengutarakan contoh dari terperdaya dengan harapan angan-angan kosong lamunan gitu ya. Contohnya apa? Gimana, Pak? Ada yang bisa mengutarakan? Silakan. Ada hadiah nanti dari panitia ya. Hadiah. Hadiah yang paling tidak ucapan selamat lah ya. Gimana? Ada yang mengutarakan? Menunda-nunda waktu, Ustaz. Barakallahu fiik. Suaranya familiar ya. Suaranya familiar. Tak terlihat gambar tapi suaranya kenal. Suaranya kenal. Allahu akbar. Wa gharatkumul amani, angan-angan telah memperdaya dan menipu kalian. Itu tadi. Ah, tenang ah. Ya, nanti kalau saya sudah punya waktu luang, saya akan ibadah. Ah, nanti deh ibadahnya. Sekarang masih sibuk nih, nanti kalau nunggu pensiun, saya baru akan fokus ngaji. Terus seperti itu dari mulai awal ditunda, ketemu siang, nanti nunggu sore, ketemu sore, nunggu malam, nanti nunggu pagi, terus akhirnya gigit jari. Tidak melakukan apapun. Udah nih, udah pengen, oh nanti saya mau mulai baca Al-Quran nih, sehari 1 juz. One day, one juz, kan gitu ada programnya. Sebagian saudara-saudara kita mau mulai program, ada luar biasa. One day, one juz. Nanti deh mulainya terus pagi lewat, siang lewat, sore lewat, malam lewat, besoknya seperti itu lagi terus. Perpanjangan waktu. Tertipu dan tertipu. Padahal apa? Padahal yang namanya hari esok kita tidak tahu. Apa yang terjadi dengan diri kita di esok hari kita tidak tahu. Ya, perjalanan kita terus maju ke depan dan ajal terus menghampiri kita, kan begitu. Kita terus maju ke depan, hari terus berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, dan ajal terus maju mendekat ke diri kita. Lalu kita mengatakan nanti, menunggu waktu nanti, dan seterusnya. Maka kata Allah, ketika sudah datang ketetapan Allah, yaitu berupa al-maut tadi, dalam kondisi dia tertipu. Waliyadzubillah. Semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla menjaga serta melindungi kita dan keluarga kita semua dari hal seperti itu. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain di surah yang tadi dibaca oleh luar biasa, ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Surah Al-Infitar ayat ke-6. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, apakah yang telah memperdaya atau menipu kalian sehingga kalian kok tega dan mau terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan durhaka gitu kepada Allah? Ya Allah, ya Rabb. Apa yang telah membuat kalian tertipu dan terperdaya? Ya, padahal Tuhanmu itu Rabb yang begitu maha pengasih, maha pengasih. Coba kalau kita mau sedikit duduk sejenak gitu. Ada sebuah bab yang menarik di dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Ya, silakan dirujuk kitab Riyadhus Shalihin. Di awal-awal pembahasan Riyadhus Shalihin. Kalau tidak salah bab yang keberapa? 9 ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan satu bab yang luar biasa. Namanya bab at-tafakkur. Bab at-tafakkur. Bab berfikir. Bab berfikir. Ya. Dan menariknya ketika kita diminta untuk tafakur, kita diminta untuk berhenti sejenak. Berhenti sejenak. Ya. Antakumulillah, berhenti sejenak. Lalu berpikir apa yang telah diperbuat. Nah, coba kalau kita berpikir kepada diri kita. Nikmat Allah yang luar biasa begitu besar yang ada pada diri kita. Dari mulai atas ujung rambut sampai ujung kaki, kemudian di sekitar kita, keluarga kita, lingkungan kita, alam semesta. Ini nikmat yang luar biasa, tak terhitung. Tak terhitung. Dan itu terus tiap hari, nggak pernah berhenti Allah berikan nikmat itu. Nggak pernah berhenti. Non-stop, 24 jam. Allah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, 24 jam nggak pernah berhenti.
jantung terus berdegup 24 jam, oksigen terus disedot oleh paru-paru kita 24 jam. Yang kalau dihitung kalau di rumah sakit itu berapa itu? Berapa tabung itu 24 jam dipakai. Kalau dikonversi ke rupiah bisa berapa rupiah sehari. Allah berikan gratis. Jantung dikasih kerja gratis terus 24 jam dalam sehari semalam. Ya Allah, ya Rabbi. Enggak pernah berhenti nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Rabb kita begitu karim, maha pengasih, maha mulia. Sehingga kata Allah, apa yang menyebabkan kok kamu manusia ya sampai tega terperdaya sampai berbuat apa? Sampai tega berbuat maksiat, berbuat durhaka kepada Rabb yang telah begitu luar biasa kasih sayang kepada kalian. Perkara apa yang telah memperdaya kalian, menipu kalian? Ya Allah, ya Allah. Allah. Ya. Maka tidaklah heran ketika ada yang mengatakan bahwasannya kalau nikmat Allah itu syukur kita itu dalam rangka membalas nikmat Allah, maka sehebat apapun syukur kita tidak akan pernah bisa berjalan berbanding sejajar dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Karena begitu besar dan luasnya nikmat Allah, sementara syukur yang kita perbuat apa? Ibadah yang kita perbuat. Sehari hanya berapa jam? Gitu ya. Sementara nikmat tak pernah putus dan tak pernah henti. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula dalam surah 9, surah Taubah. Allahu Rabbuna Azza wa Jalla berfirman, wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a. Ingat kata Allah ketika perang Hunain. Ketika perang Hunain. Ketika kasratukum, jumlah banyaknya kalian itu membuat kalian bangga, membuat kalian ujub gitu ya. Wah, nggak ada yang bisa mengalahkan kita nih dengan jumlah sebanyak ini. Wah. Namun ternyata apa? Falam tughni ankum syai'a. Nggak berdampak sedikit pun bagi kalian jumlah yang banyak itu. Gitu ya. Nggak bisa menolong kalian jumlah yang banyak itu. Jadi hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ayat-ayat yang menegaskan kepada kita akan terlarangnya dari apa? Perbuatan ujub dan ghurur tadi ya. Berbangga dengan apa yang telah diperbuat dan terpedaya tertipu. Tertipu dengan angan-angan, tertipu dengan merasa diri hebat dan besar dengan jumlah yang banyak misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang ya disebutkan di sini Imam Al-Haythami, salasun muhlikat, kata Nabi SAW ada 3 perkara yang menghancurkan. Syuhun muta', yang pertama adalah kikir, sifat kikir pelit yang diperturutkan, ya, hasrat untuk menahan harta tidak disedekahkan yang kemudian diikuti hasrat itu. Wahawan muttaba', lalu hawa nafsu yang senantiasa diikuti, waliyadzubillah. Hawa nafsu yang senantiasa diikuti. Nafsunya meminta dia mengarahkan ke arah mana diikuti aja tuh. Tanpa ada upaya sedikit pun untuk melawan hawa nafsunya itu. Wa'i'jabul mar'i binafsihi. Dan yang ketiga, kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Ya, kaguman seorang terhadap diri. Bisa jadi kagum akan capaian dia. Dari mulai hartanya, dari mulai ilmunya, dari mulai ibadahnya bisa jadi. Gitu ya. Ini itu adalah perkara yang bisa menghancurkan. Hadis yang kedua, idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa i'jabu kulli dzi ra'yi bi ra'yi fa 'alaika bin nafsik. Kata beliau, apabila engkau melihat sikap atau sifat kikir yang diperturutkan, hawa nafsu yang diikuti dan kekaguman seseorang terhadap pendapatnya sendiri, maka hendaklah engkau teguhkan dirimu, jaga diri. Ya, ketika melihat ada orang-orang yang seperti itu, jaga dan lindungi diri kita. Jangan sampai terjatuh ke dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka. Nabi menegaskan, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal mauti wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Gitu ya. Al-kayyis, siapa itu orang yang cerdas? Kata Nabi SAW, orang yang cerdas itu man dana nafsah.
Orang yang mampu mengendalikan, mengontrol hawa nafsunya. Hawa nafsunya mampu dia kontrol, mampu dia tekan, gitu ya. Wa amila lima ba'dal maut, dan ia fokus dengan amal yang akan dia persembahkan untuk nanti kehidupan setelah kematian. Amal, dia fokus kepada amal untuk hari akhirat dia. Wal ajiz, sementara orang yang lemah, kata Nabi, man atba'a nafsahu hawaha, yaitu orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Imamnya itu pemimpinnya hawa nafsu, diikuti aja hawa nafsunya. Wal iyadzubillah. Wa tamanna 'ala Allah, dalam kondisi dia berangan-angan, tenang, Allah Maha Pengampun, taubatnya nanti aja dah. Wal iyadzubillah, wal iyadzubillah. Sementara sekali lagi ajal terus mendekat. Ajal itu nggak pilah dan pilih usia, kan gitu. Nggak pilah dan pilih nama. Nggak diurut sesuai absen ya. Dari A dulu, enggak. Ya, dari yang berkulit putih dulu, enggak. Dari yang tua dulu, enggak juga. Makanya inilah sifat angan-angan ini yang kemudian memperdaya dan menipu. Dan ini termasuk di antara talbis, tipu daya iblis kepada kita. Tipu daya syaitan. Ya, berangan-angan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam waliyadzubillah, dalam dia terjatuh dalam perbuatan dosa. Ya merasa, mungkin dia merasa sudah amalnya sudah banyak, sedekah saya sudah banyak, itu menunjukkan akan ketidakikhlasan sejatinya. Nah, ketidakikhlasan akan amal perbuatannya. Karena kalau orang yang ikhlas dengan amal solehnya, maka dia akan merasa dirinya nggak beramal apapun, nggak punya amal apa-apa. Berkebalikan dengan mereka orang yang nggak ikhlas, selalu perhitungan dengan amal perbuatannya, merasa saya sudah dekat, saya sudah banyak, sholat saya sudah banyak, qiyamul lail saya sudah banyak, sholat berjamaah saya sudah banyak, baca Quran saya sudah banyak. Itu menunjukkan akan ketidakikhlasan amalan dia. Orang yang ikhlas itu akan melupakan amal perbuatannya, amal soleh akan dilupakan. Bahkan dia merasa apa yang telah saya perbuat bahkan nggak ada sama sekali. Allah, itu orang yang ikhlas. Ya. Orang yang ikhlas itu sejatinya dia akan malah fokus kepada kekurangan dirinya. Dosanya begitu banyak, kekhilafannya begitu banyak, kelemahannya begitu banyak, kan fokus kepada itu. Gitu ya. Maka sejatinya orang yang tertipu itu adalah salah satu dari buah ketidakikhlasan dalam dia beramal. Buah dari ketidakikhlasan dalam beramal. Maka akhirnya melahirkan apa? Tertipu dengan amal perbuatannya, merasa dia tadi sudah berbuat amal yang banyak. Ya, semoga Allah menjaga dan melindungi kita dari hal seperti ini. Dan di sini Syekh memberikan kepada kita beberapa contoh dari sifat atau dari contoh-contoh dari perbuatan ujub dan tertipu. Contoh pertama di sini disebutkan oleh beliau adalah terkait dengan tertipunya iblis. Kita tahu iblis itu adalah merupakan makhluk yang diciptakan jauh sebelum Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya, diciptakan jauh sebelum Nabi Adam alaihissalatu wassalam, dan iblis itu sosok yang semula adalah merupakan makhluk yang luar biasa ibadah, luar biasa ibadah. Ya. Jadi dikelompokkan dengan barisan para malaikat, ibadahnya luar biasa. Ya. Namun ketika Allah uji dia dengan dimunculkannya atau diciptakannya makhluk yang baru, yaitu Nabi Adam, yang diberikan kepadanya beberapa keutamaan, satu di antaranya ilmu. Ya, ketika diminta oleh Allah Tabaraka diuji untuk sujud kepada Nabi Adam yang notabene baru lahir, baru diciptakan gitu ya. Sementara dia merasa amalannya sudah lebih banyak. Maka iblis mengatakan, ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia ya Allah, kan gitu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan saya dari api sementara dia dari tanah. Merasa diri lebih hebat, lebih utama, lebih mulia. Waliyadzubillah. Hasilnya apa? Hasilnya iblis terkutuk sampai hari kiamat kelak. Gitu ya. Menjadikan dia sebagai makhluk yang terkutuk. Contoh berikutnya adalah kaum Ad. Yang Allah Tabaraka wa Ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Ia merasa bangga dengan kekuatannya. Ya. Ia merasa bangga dengan kehebatan yang dimilikinya. Bahkan sampai-sampai mereka mengatakan, ya, sampai siapa yang lebih kuat dari kami? Siapa yang lebih kuat dan lebih hebat dari kami? Ya.
Maka Allah menimpakan azab yang menghinakan kepada mereka ya dunia sampai akhirat. Kaum Ad yang merasa bangga dengan dirinya, hebat dengan dirinya. Jadi sejatinya ujub, tertipu itu salah satu dari buah ketidakikhlasan, dan yang selanjutnya adalah cerminan dari kesombongan tentunya. Cerminan dari apa? Kesombongan. Contoh ketiga di sana beliau membawakan terkait dengan kisah Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam yang pernah beliau berikrar dengan tanpa mengucapkan insya Allah ya. Namun jelas Nabi dan Rasul yang Allah jaga ya, dan kemudian Allah ampuni dosanya. Dia di mana Nabiullah alaihissalatu wassalam ya, dia berikrar akan menggilir istri-istri beliau dalam satu malam gitu, karena beliau diberikan oleh kekuatan. Maka dia berikrar sanggup dan bisa menggilir istrinya yang jumlahnya 100 itu. Dengan optimis akan lahir nanti dari 100 orang istrinya itu ya putra-putra yang akan mengucapkan apa namanya menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah tabaraka wa taala, jadi para mujahidin gitu ya, dengan tanpa mengucapkan insya Allah. Namun ya Allah Rabbuna Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita dan kepada beliau terkait dengan ketika menyandarkan kepada perbuatan diri, maka Allah tidak akan membantu dan menolongnya gitu ya. Akhirnya tidak tercapai apa yang diinginkan. Yang berikutnya yang keempat, para sahabat yang pernah di salah satu perangan yang tadi disebutkan di firman Allah di surah 9 surah Taubah terkait dengan perang Hunain. Ya, ini salah satu perang yang luar biasa ya. Di mana di peperangan sebelum-sebelumnya itu jumlah kaum muslimin itu selalu apa? Selalu sangat ya berbanding jauh dengan jumlah lawan, berbanding jauh dengan jumlah lawan. Sangat lebih sedikit lah. Lebih sedikit dari jumlah lawan. Ya. Berbeda halnya dengan perang Hunain yang jumlah kaum muslimin besar. Ya, dengan melihat perang, dengan melihat jumlah yang besar itu seolah apa namanya merasa apa namanya merasa tidak akan terkalahkan dengan jumlah yang besar. Namun faktanya Allah berikan kepada mereka kekalahan. Nah, itu pelajaran berharga ya, pelajaran teguran dari Allah dan pelajaran bagi mereka dan bagi kita. Ya, pelajaran sangat berharga. Kemudian juga contoh berikutnya dalam masalah ilmu. Contoh dalam masalah ilmu. Ada orang yang merasa takjub dengan ilmu yang dimilikinya, terperdaya dengan ilmu yang dimilikinya, seolah merasa diri punya pengetahuan banyak gitu ya. Sehingga membuatnya nggak mau lagi belajar, nggak mau lagi duduk di majelis ilmu. Gitu ya. Nggak mau lagi duduk di majelis ilmu karena sudah merasa, saya sudah punya kapasitas, saya sudah kapasitas bukan lagi penuntut ilmu ya. Allah. Udah merasa diri sudah pada level tinggi sehingga nggak mau lagi hadir di majelis ilmu. Waliyadzubillah. Ya nggak mau lagi dia menuntut ilmu, menimba ilmu. Ya, bahkan sampai-sampai ia bisa sampai dalam sepasang apa level sampai menilai gurunya gitu ya. Ya Allah, sampai ya bisa menilai atau mengoreksi gurunya gitu ya. Ini jelas kurang adab, kurang adab. Terperdaya. Berikutnya juga kata beliau di sini dalam masalah harta. Betapa banyak orang yang merasa takjub dengan harta yang dimilikinya, ya. Sehingga ia lalai, terperdaya, tertipu, sibuk dengan ya, mengumpulkan hartanya dan seterusnya dan seterusnya. Yang selanjutnya kata beliau di sini masalah kehormatan dan kemuliaan, ada kalanya seseorang yang takjub dengan nasabnya, dengan keturunannya, dengan kehormatan yang dimilikinya. Ya. Ini juga sama di antara faktor-faktor yang mengakibatkan seseorang ujub dan tertipu. Kemudian juga ahli ibadah pun tidak luput dari hal itu. Ya, ada orang yang merasa sudah beranjak banyak ibadahnya, sehingga terkadang melihat ada orang yang baru datang ke masjid, kayaknya ini baru kelihatan di masjid nih. Seolah-olah mengecilkan dia. Ada yang baru datang ikut ngaji, dikecilkan seolah-olah saya udah dari nih. Saya kelompok pertama nih, seolah-olah. Nah, tentu hal ini adalah hal yang tidak benar dan tidak baik. Kita harus menjaga diri kita dari hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti itu.
Ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh dan ujub dalam masalah ibadah. Ya. Kemudian bahkan di sini kata beliau bisa sampai level si hamba itu mengungkit-ungkit apa? Mengungkit-ungkit apa yang telah diperbuat dia kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ibadah saya sudah banyak ya Allah, salat saya sudah banyak, kenapa saya ditimpa ujian begini? Nah, waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah. Nah, kemudian lanjutannya di sini poin yang terakhir di bab ujub ini adalah kata beliau, bagaimana kita mengobatinya? Ilajnya itu seperti apa? Terapinya seperti apa? Maka poin yang harus dicamkan dengan sesama, di sini beliau menegaskan kepada kita mengobatinya adalah dengan cara zikrullah, terus mengingat Allah. Mengingat Allah, mengingat Allah atas dasar ilmu, atas dasar ilmu. Bahwasannya apa yang Allah berikan kepada kita hari ini, baik itu berupa ilmu, berupa harta, kekuatan, kemuliaan, apapun itu pada dasarnya fana. Pada dasarnya apa? Fana. Boleh jadi sekarang kita miliki, esok, lusa, Allah ambil kembali. Gitu ya. Jadi apa yang sekarang kita bangga-banggakan itu? Apa yang sekarang kita, ya, yang membuat kita tertipu itu, baik itu tadi berupa harta, berupa kedudukan, berupa ilmu, berupa nasab, kemuliaan, itu semua adalah milik Allah yang boleh jadi besok atau lusa Allah ambil kembali. Nah, ketika kita membangun kesadaran itu, membangun kesadaran bahwasannya apa yang kita miliki itu semuanya adalah sementara, ya, dan semua adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang, ya, di bawah masya atau kehendak Allah, kapanpun Allah bisa dan mampu untuk mengambilnya. Maka kita ketika memiliki kesadaran seperti itu, maka insya Allah kita akan terjaga dari sifat apa tadi? Ujub dan tertipu. Ya, ujub dan tertipu. Karena sejatinya mereka orang-orang yang ujub dan tertipu tadi, ya, dia lupa bahwasannya apa yang dimilikinya, capaiannya dia selama ini adalah karunia Allah. Ya, dia merasa itu adalah murni hasil usahanya, kerja kerasnya dan seterusnya. Padahal, ya, sejatinya kerja keras itu sebetulnya tidaklah menjamin keberhasilan, ya. Tidaklah menjamin keberhasilan. Karena di luar sana banyak yang jauh lebih keras berjuangnya, bekerjanya dibandingkan dengan kita, ya. Namun capaiannya boleh jadi tidak seperti capaian kita. Gitu ya. Jadi capaiannya tidak boleh jadi tidak sesuai dengan capaian kita. Ya, itu semua adalah karunia Allah, karunia Allah, karunia Allah. Jadi jangan sampai kemudian kita bangga dengan apa yang telah kita perbuat, bangga dengan apa yang telah kita perbuat. Sekali lagi, ya, itu adalah semua anugerah dan karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, capaian kita sampai dengan pada poin dan titik ini adalah merupakan semua murni anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ia berkemampuan kapanpun mengambilnya dari kita bisa. Ya, kapanpun mengambilnya dari kita bisa. Sekuat apapun kita mempertahankannya, sehebat apapun upaya dan usaha kita mempertahankannya, ketika Allah menghendaki untuk mengambilnya, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk mencegah itu. Tidak seorang pun yang mampu untuk mencegah itu. Sebagaimana tidak akan ada seorang pun yang mampu menahan dari karunia dan pemberian Allah. Gitu ya. Ketika Allah sudah memberikan karunia kepada siapapun, mau dicegah dan dihalangi oleh seluruh penghuni langit dan bumi, nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Ya. La mani alima a'taita wala radda liman, ya. Dan tidak ada yang bisa menahan, mencegah ketika Allah sudah memberi, dan tidak ada yang bisa menahan, menolak, ya, dari apa yang Allah ambil, gitu ya. Jadi ini adalah suatu hal yang harus kita tanamkan dalam setiap diri kita. Sekali lagi, apa yang kita capai, yang kita dapatkan, yang kita miliki, itu semua adalah karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, karena dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimanapun besarnya ketaatan seorang hamba kepada Rabb-nya, maka tidak akan pernah dia menyamai apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Sehebat apapun Pak kita ibadah, ya. Sehebat apapun sholat malam kita, sehebat apapun baca Al-Quran kita,
sebesar apapun sedekah kita, sesering apapun haji dan umroh kita, tidak akan pernah berjalan sejajar dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tidak akan pernah berbanding lurus, nggak akan pernah sama. Selalu nikmat dan karunia Allah lebih daripada apa yang telah kita perbuat. Selalu. Gitu ya. Jadi ya kalau banding-bandingan ya nggak ada bandingannya. Jadi apa yang membuat kita bangga kalau begitu dengan amal yang kita telah lakukan? Apa yang membuat kita bangga? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih luas, jauh lebih besar, dan jauh lebih banyak dari apa yang telah kita perbuat. Dari apa yang telah kita perbuat. Sampai-sampai Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwasannya tidak ada seorang pun ya dari kita ya yang akan selamat hanya berdasarkan berdasarkan amal perbuatannya saja. Nggak ada tuh yang bisa selamat kalau hanya berbasiskan amal perbuatannya, nggak ada. Sampai-sampai kata sahabat, termasuk engkau wahai Rasul? Iya, termasuk saya. Kalau modal-modalan amal perbuatan kayaknya nggak ada di antara kita yang bisa masuk surga, ya nggak ada. Kalau modal-modalan amal soleh nggak ada di antara kita yang layak masuk surga, itu nggak ada. Ya, itu semua adalah murni karunia Allah, murni karunia Allah, murni rahmat dan kasih sayang Allah. Ya, wong nikmat surga begitu besarnya, nggak seimbang dengan amal yang kita perbuat. Sholat kita, betul mungkin kita sholat setiap hari, tapi kan kita tidak tahu. Dari sekian banyak sholat yang kita lakukan, berapa yang diterima oleh Allah? Berapa yang nilainya bagus? Ya, terkadang kita sholat masih ingat ke sana ke sini ya. Terkadang kita ngaji masih ingat sana sini. Terkadang kita lagi ibadah juga masih pikiran masih kemana-kemana. Gitu ya. Jadi nggak ada di antara kita yang sanggup dan bisa membeli surga dengan amal perbuatan kita, amal saleh kita. Apa yang kita banggakan? Apa yang kita banggakan dengan amal kita? Sementara surga nikmat yang begitu luas, luar biasanya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qatara qalbi bashar gitu. Nggak akan seimbang dengan apapun yang telah kita perbuat. Nggak ada amal soleh kita yang bisa membeli nikmatnya karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Gitu ya. Jadi hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan, ini poin pertama di malam hari ini terkait dengan ujub dan tertipu. Al-ujub wal ghurur. Selanjutnya poin terakhir di malam hari ini yaitu terkait dengan sifat lemah dan malas. Lemah dan malas. Ini adalah poin terakhir, pembahasan terakhir di bab adab ya. Lemah dan malas. Ya. Al-ajzu wal kasalu gitu ya. Lemah dan malas. Kalau tadi terperdaya, kalau tadi merasa hebat dengan dirinya, capaian yang ada pada dirinya, amalan yang telah dia perbuat sebagainya. Poin berikutnya adalah ini sejatinya adalah merupakan turunan dari poin sebelumnya. Karena kalau seseorang sudah merasa diri bangga dengan apa yang diperbuat, maka lahir sifat malas-malasan dalam beramal. Ya. Malas, lemas dalam beramal. Semoga Allah Ta'ala menjaga dan melindungi kita dari hal seperti itu. Maka di antara doa-doa yang sering Nabi panjatkan, itu apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Ya Allah, sejatinya aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, dari kelemahan. Wal kasari dari kemalasan. Wal jubni dari sifat pengecut. Wal haram dari sifat pikun. Wal bukhli dari sifat kikir. Ini kita hafalkan doanya ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Hafalkan doanya. Ini termasuk di antara doa-doa yang sering Nabi SAW panjatkan kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, dari malas, dari pengecut, dari pikun dan juga dari kikir. Ini adalah sifat-sifat yang Nabi SAW berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Jadi ya, jadi jelas sifat malas, ya lemah dalam beribadah, malas dalam beribadah adalah bukan karakter yang
baik. Bahkan Nabi berlindung dari sifat seperti itu. Dan juga beliau mewasiatkan agar kita bersemangat dalam beramal soleh. Bersemangat. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Mohonlah pertolongan kepada Allah supaya Allah berikan kemudahan dalam beramal itu. Wala ta'jiz, dan jangan lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anna fa'altu kadza lakana kadza. Kalau tertimpa suatu hal, jangan mengatakan, aduh, coba kalau saya berbuat begitu, pasti nggak akan begini. Jangan seperti itu. Ya, jangan berbuat begitu. Walakin kul qadarullah wa masya'a. Tetapi harus kita ucapkan apa? Qadarullah. Itu semua sudah takdir ketetapan Allah. Wa masya'a fa'ala. Apa yang Allah kehendaki akan diperbuat olehnya. Fa inna law taftahu amala syaitan. Karena ucapan law seandainya itu adalah salah satu dari pintu-pintu syaitan masuk ke situ. Gitu ya. Jadi ihris ala ma yanfa'u. Semangat dalam kita meraih dan mencari apa yang bermanfaat bagi diri kita. Termasuk manfaat tentunya manfaat akhirat. Ya, manfaat akhirat, manfaat yang kekal abadi. Bagaimana mungkin seorang muslim bisa bersikap malas sementara ia meyakini ajakan Allah Azza wa Jalla untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Bagaimana mungkin seorang muslim itu bisa bermalas-malasan sementara ayat yang di sana terdapat perintah dari Allah untuk kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan sudah kita hafal dan sudah sering kita baca. Ya, sudah kita hafal dan sudah sering kita baca. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam surah apa tuh, Pak? Al-Mutaffifin ya. Al-Mutaffifin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah sudah pada hafal. Ya, maka dalam hal yang demikian hendaklah kalian berlomba-lomba. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard, kata Allah Rabbuna Azza wa Jalla dalam surah Al-Hadid. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu, dan berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Gitu ya. Bagaimana mungkin kita bermalas-malasan, berlemah-lemahan gitu ya? Gak semangat dalam beribadah sementara Allah Rabbul Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk semangat dalam beramal soleh, berlomba-lomba. Ada kira-kira peserta lomba yang lombanya malas-malasan, Pak? Ya, udah apa tuh namanya? Sudah ditendang dari lapangan kalau malas-malasan. Udah cari ganti pemain pengganti kan gitu. Ya. Kayaknya namanya lomba, sifatnya lomba pasti akan memperlihatkan seluruh maksimal potensi yang ada pada dirinya, mengeksploitasi seluruh kemampuan. Namanya lomba itu akan seperti itu. Mengeksploitasi seluruh kemampuan, potensi yang dimiliki akan dikeluarkan oleh dia. Itu ya yang terjadi di lomba, dan itulah kehidupan, lomba, perlombaan. Kita tuh berlomba-lomba untuk mencari apa? Mencari surga. Di ayat tadi disebutkan kita untuk berlomba-lomba mencari surga, mendapatkan surga. Tadi yang luas seluas langit dan bumi. Ya. Di dunia saja kita berusaha untuk mendapatkan rumah yang tipe berapa Pak? 45 ya. Tipe 36 itu, sampai kita berlomba-lomba untuk carinya kerja siang malam untuk mendapatkan rumah yang kaplingnya paling hanya sebesar berapa meter itu. Kita mampu berusaha tuh pergi pagi pulang malam untuk mendapatkan itu. Ini surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masa kita raihnya dengan membelinya dengan bersantai-santai ria? Kan nggak pantas. Ya, Pak. Maka Allah memberitakan kepada kita untuk apa? Sabiku, berlomba-lomba. Semangat. Gitu ya. Sehingga bagaimana mungkin seorang muslim akan bersifat ya selanjutnya apa? Menjadi sifat pengecut. Ya, sementara ia meyakini akan takdir dan ketetapan Allah itu berlaku. Ya, atas segala sesuatu, takdir dan ketetapan Allah itu berlaku atas segala sesuatu. Kalau Allah sudah menetapkan ketetapannya, maka akan nggak pernah meleset, nggak akan pernah meleset. Wa may yaf'alu min khairin falyukfaru, wa may yaf'alu min khairin falyukfaru. Kata Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Dan kebaikan apapun yang mereka kerjakan, maka tidak ada yang yukfar, tidak akan diingkari, tidak akan tidak akan diingkari.
Demikian pula dalam firman-Nya di surah Al-Muzammil, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Ya, kata Allah Rabbuna Azza wa Jalla, sesungguhnya Rabb kamu ya'lamu annaka taqumu adana min thulutsayil laili wa nisfahu. Ya, sesungguhnya Allah Rabbuna Azza wa Jalla, ya, Rabb kamu ya'lamu, ya Maha mengetahui bahwasanya engkau mengerjakan salat baik di sepertiga malam atau sebelumnya atau sepertengahan malam. Allah Maha melihat, Maha mengetahui. Menyaksikan apa yang diperbuat, menyaksikan apa yang diperbuat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairu wa 'adzamu ajra. Kebaikan apapun yang kalian perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gitu ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa Allah muliakan. Lalu di sini poin terakhirnya beliau menyajikan kepada kita terkait dengan contoh. Sekali lagi ini contoh-contohnya bahasa ini terkait dengan gambaran sifat lemah dan malas dalam beribadah. Satu, ya menunda-nunda apa? Sholat. Menunda-nunda sholat. Ya Allah, ya Rabbi. Mendengar panggilan sholat, ditunda-tunda. Ya, nanti aja deh. Nanti aja deh, nanti terus. Ya, Nabi SAW mengingatkan kepada kita terkait dengan karakter sholatnya munafik. Karakter sholatnya munafik. Orang munafik itu sholat itu Pak, karakternya kata Nabi apa? Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya munafik itu dia tuh orang yang menunggu apa tuh? Dia tidak akan sholat asar sampai matahari sudah mau terbenam. Gitu ya. Ditunggu-tunggu. Jadi menunda-nunda sifat. Menunda-nunda sifat. Demikian pula imamnya tabi'in Sa'id bin Musayyib mengatakan bahwasannya wa la yusalli adh-dhuhra hatta yati al-asr. Orang yang munafik itu salatnya enggak salat zuhur sampai nanti udah mepet mau salat asar. Nasib asarnya demikian, maghribnya pun sama, isyanya apalagi, subuh lewat, ditunda-tunda. Ya. Ini sejatinya adalah tanda kelemahan dan kemalasan. Ya, kelemahan dan kemalasan. Apalagi ya, kalau masjid dekat dari rumah ya, tapi kayaknya berat nyampe ke masjid itu. Berat. Selalu ada alasan untuk tidak hadir ke masjid. Hujan lah. Hujan lah atau apa waktu musim panas, panas lah ke masjid. Musim hujan ada hujan lah, gerimis ke masjidnya. Selalu ada alasan untuk tidak datang ke masjid. Sementara kalau udah bicara masalah dunia, akan dikejar tuh. Nggak ada istilah alasan. Apapun akan dikejar. Gitu ya. Apapun akan dikejar. Istilahnya lautan akan ku arungi. Ya. Gunung akan ku daki. Tapi untuk urusan ibadah kayaknya, diri ini kayaknya lemas banget ya. Lemah banget, gak berdaya banget. Selalu mencari uzur. Selalu mencari apa? Uzur. Ada uzurnya. Ya Allah, ya Rabbi. Assalamualaikum. Menjaga dan melindungi kita. Yang kedua, seorang yang menghabiskan waktunya waliyadzubillah dengan perkara-perkara yang sia-sia. Ya, kopdar, ya, reunian, ya bukan reuni berarti bukan tercatat, tapi kalau sudah menghabiskan waktu ya, reuni dari TK nanti ganti reuni SD, ganti reuni SMP, ganti reuni SMA terus sampai angkatan terus habis waktunya. Habis dari ya terhindar dia dari di majelis ilmu, nggak duduk di majelis. Kalau kecil kalau reuninya mungkin di masjid seperti BMI, reuninya sambil ngaji ini di online seperti ini. Mungkin insya Allah bermanfaat. Ya, reuninya begini, reuni angkatan keberapa kita ngaji bersama. Insya Allah bermanfaat kalau begitu. Tapi kalau kongkonya atau kopdarnya dengan perkara-perkara yang sia-sia, apalagi sampai ada unsur haramnya, waliyudzubillah. Kemudian selanjutnya di sini kata beliau, yaitu seorang yang meninggalkan perkara yang bermanfaat seperti apa? Mempelajari ilmu, ya, enggan untuk hadir di majelis ilmu dengan banyak alasan. Alasannya akan selalu ada kalau untuk berbuat baik. Alasannya selalu ada untuk hadir di majelis ilmu. Ya, banyak hal. Bisa dari mulai waktu lah, dari mulai fisik lah, capek, dari mulai pekerjaan lah, dari mulai usia dan seterusnya. Ini sejatinya adalah kata beliau apa? Gambaran dari sifat lemah dan malas. Jadi ya,
Karena sejatinya kalau sudah dalam konsep perlombaan, Allah meminta kita untuk berlomba-lomba, maka nggak ada lagi istilah seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang keempat, ketika dibukakan baginya satu pintu dari pintu-pintu kebaikan dan kebajikan, ya, semisal dia diberikan kemudahan untuk Allah berhaji, ia mampu untuk berangkat haji, namun ia tunda, ia tidak melaksanakan haji. Ketika ada orang yang diberikan oleh Allah kemampuan, ya, untuk bisa membantu dan menolong orang lain, namun ia tunda dirinya, cegah dirinya untuk tidak menolong dan membantu orang lain. Ya. Kemudian ketika diberikan kesempatan masuk bulan Ramadan, contohnya, ya, dia tidak memaksimalkan bulan tersebut yang padahal bulan itu luar biasa. Tidak maksimal puasanya, tidak maksimal baca Qur'annya, tidak maksimal qiyamul lailnya, tidak maksimal. Padahal Allah sudah memberikan kesempatan tuh bisa masuk Ramadan. Yang tidak semua orang mendapatkan nikmat seperti itu. Gitu ya. Contoh berikutnya ketika ia diberikan kesempatan oleh Allah bisa mendapati kedua orang tuanya, ya Allah. Orang tua yang dalam kondisi dia sudah renta, ya, sudah lemah, namun ia tidak menjadikan dirinya sebagai orang yang berbakti, mengurusi kedua orang tuanya, menjalin hubungan dengan baik. Ya Allah, semoga menjaga dan melindungi kita dari hal seperti itu. Selanjutnya, ya, kata beliau, ya, yang kelima, seorang yang menempati tempat tinggal yang penuh dengan, ya, lingkungannya mungkin lingkungan yang menjauhkan dia dari Allah, lingkungannya itu jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari hal-hal yang mengantarkan dia berbuat baik. Ya, padahal dia mampu untuk bisa meninggalkan tempat itu dan hijrah ke tempat yang lebih baik. Namun ia abai. Itu termasuk di antara kelemahan dan kemalasan. Ya. Jadi kalau sejatinya diberikan kemampuan tuh untuk bisa meninggalkan tempat itu, maka tinggalkan tempat itu. Tinggalkan tempat itu. Gitu ya. Ini adalah gambaran dari poin-poin yang disampaikan oleh beliau terkait dengan sifat yang tercela. Dan di sini beliau terakhir berdoa kepada Allah, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Ya, kami berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil. Kami berlindung kepadamu dari setiap akhlak yang tidak diridhai dan dari amalan yang tidak bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Baik, itu adalah akhir dari pembahasan terkait dengan bab adab. Alhamdulillah kita bisa menuntaskan bab adab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kembalikan kembali kepada moderator pembahasan. Falyatafadhal mashkurun. Pak Bambang, mic-nya Pak Bambang. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Dindin atas kajiannya, penyampaiannya. Kita lanjutkan dengan acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Di sini sudah ada penanya yaitu Budi Setiawan, Budi Setianjaya. Assalamualaikum. Saya bacakan Ustadz. Assalamualaikum. Izin Ustadz bertanya. Ada hadis sahih Muslim yang berbunyi tidak ada amalan seseorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari api neraka. Tidak juga denganku kecuali dengan rahmat Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan hadis di atas ada yang bertanggapan bahwa nilai kebaikan tidak ada nilainya karena belum tentu memasukkan ke dalam surga. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa Pak Guru kita. Baik, barakallahu fikum. Tadi sempat disinggung ya terkait dengan akan begitu besarnya nikmat dan karunia Allah. Surga itu dagangannya, Allah, barang dagangan yang sangat mahal. Sangat mahal. Bayangin Pak, luasnya seluas langit dan bumi Pak. Kalau per meternya 1 juta, berapa tuh? Berapa per meternya 1 juta Pak? Seluas langit dan bumi berapa miliar, triliun. Ya. Kalau kita bayar dengan sholat kita, berapa ribu sholat kita Pak? Kalau kita bayar dengan puasa kita, berapa ribu puasa kita? Berapa ribu tahun puasa kita?
Ya. Kalau kita bayar dengan sedekah kita, kira-kira berapa triliun sedekah kita untuk bisa membeli itu? Ya, maka benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, kita nggak bisa masuk surga kalau bermodal amal. Semua karena rahmat Allah. Karena nggak seimbang, nggak seimbang. Apa yang kita perbuat tuh nggak seimbang. Ya, sampai-sampai ada seorang salaf mengatakan, kalau ada seandainya seseorang yang sedari lahir, Pak, sedari lahir, dia sujud beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka di akhirat nanti dia tetap akan apa? Akan menyesal karena merasa bekalnya kurang. Bekalnya kurang. Perjalanan di akhirat itu panjangnya minta ampun. Perjalanan di akhirat itu panjangnya minta ampun. Sebelum seseorang ditentukan masuk surga dan masuk nerakanya, kita akan melewati fase mulai dari awal gerbang akhirat itu apa, Pak? Alam kubur. Berapa lama kita di alam kubur, Pak? Wallahu alam, gak ada yang bisa mengetahui. Bisa jadi panjang umur kita di alam kubur jauh lebih panjang daripada usia kita di dunia. Gitu ya? Orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, usia di dunianya berapa? Mungkin 60-70 tahun, wafat tahun berapa? Ya. Sekarang udah sekian tahun, bisa jadi umur kuburnya lebih panjang dari umurnya dia. Panjang perjalanan kita di akhirat. Itu baru gerbang akhirat tuh alam kubur. Belum lagi nanti masuk fase di akhiratnya, kita akan berkumpul di padang mahsyar, yang setiap kita akan berdiri di hadapan Allah, setiap kita masing-masing, sendiri-sendiri di sidangnya, Pak. Sendiri-sendiri, bayangkan berapa miliar manusia. Sendiri-sendiri di sidang di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kebagian nomor antrian berapa kita? Berapa lama kita berdiri di sana? Panjangnya minta ampun perjalanan di sana. Panjangnya minta ampun. Gitu ya? Sebagai bentuk gambaran Allah mendekatkan kepada kita di surah Al-Hajj ya, di surah Al-Hajj, dan juga di surah surah 32, surah apa? Sajdah ya. Di mana Allah Rabbuna Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita bahwasanya satu hari di sana apa? Ka'alfi yaumin, ka'alfi sanatin, lima ta'udun, seperti 1000 tahun bilangan kita di dunia. Satu hari. Ya Allah, itu sebagai bentuk pendekatan akan lamanya waktu di sana ya. Pendekatan akan lamanya waktu di sana. Ya gitu. Jadi kalau modalnya kita, amal kita untuk bekal panjangnya waktu itu, ya Allah kayaknya nggak cukup, pasti nggak cukup. Untuk pulang kampung saja di dunia kita kayaknya kalau cuma bawa modal berapa rupiah mah, kayaknya nggak pede pulang kampung ya. Pulang kampung berapa lama nih? Lebaran sepekan. Oh kayaknya kalau cuma bawa bekal sekian rupiah, kayaknya nggak pede pulang kampung. Karena di sana saya harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, ngasih ke sini, ngasih ke situ. Padahal cuma sepekan di kampung, tapi rasanya kayaknya itu sepekan di kampung, apalagi di kampung akhirat yang hitungannya nggak tahu berapa lama. Bekal kita di dunia apa yang kita bawa? Ya, sholat kita bisa jadi mungkin dari sekian banyak sholat yang kita miliki, mungkin hanya 1 rakaat yang Allah terima, bisa jadi. Itu pun sudah luar biasa. Salah seorang sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud berkata, kalaulah ada 1 sholat saya yang Allah terima, ini sahabat ya, level sahabat, bukan level saya. Kalaulah saya tahu, ada 1 sholat saya yang Allah terima, maka bagi saya itu lebih baik daripada saya memiliki dunia dan seisinya. Itu sahabat radhiyallahu anhum. Gitu ya. Artinya ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat tidak berbanding dengan amal yang kita perbuat. Maka itu semua adalah murni rahmat dan karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga keimanan kita seperti ini akan mengantarkan kita untuk apa? Tidak memiliki sifat apa? Ujub dan bangga dengan amalan. Karena apa yang telah kita perbuat? Untuk membayar nikmat Allah di dunia saja, kayaknya nggak pede deh amal soleh kita itu. Nggak pede bekal amal. Untuk bayar nikmat Allah di dunia aja ya. Ngasih
Kemarin waktu zaman COVID ya, sibuk dan luar biasa susahnya nyari oksigen ya. Wah, nyari oksigen, tabung oksigen susah tuh. Ada juga harganya minta ampun, melambung tinggi, mahal. Sekarang kan kita bebas ngirup udara mau sebanyak apapun kita ya, gratis. Allah beri 24 jam tuh gratis. Ya, nggak perlu bayar oksigen. Kayaknya untuk bayar oksigen aja kayaknya amal kita, saya nggak pede amal kita bisa bayar oksigen. Ya. Apalagi harus bayar nikmat yang jauh lebih besar daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Gitu, Pak. Tambahan lagi dari Pak Budi, Ustaz. Apakah ibadah dan amalan itu juga termasuk rahmat Allah? Jadi apa tanda rahmat Allah itu? Kita tidak akan bisa ikhlas beribadah dan beramal. Masya Allah. Luar biasa emang. Ya. Pak guru dan tokoh kita tuh luar biasa. Barakallah. Barakallah. Baik. Rahmat Allah jelas luas ya. Rahmat Allah itu jelas luas. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda bahwasannya Allah itu memiliki 100 rahmat. 100 rahmat. Ini bukan batasan jumlah ya. Ini menunjukkan akan betapa luasnya. Allah itu memiliki 100 rahmat. Yang satu rahmat Allah turunkan ke muka bumi. Yang satu rahmat Allah turunkan ke muka bumi. Yang dengan rahmat tersebut yang Allah turunkan satu itu, orang tua bisa sayang sama anaknya, gitu ya. Sampai istilahnya apa? Sampai singa sendiri atau buaya lah yang saling mudah. Buaya yang begitu bengis dan sadisnya gitu ya, mencabik-cabik mangsa. Tapi kalau udah berhadapan sama anaknya, digendong tuh mulutnya yang biasa nyabik-nyabik mangsa itu ya, dijadikan alat untuk gendong anaknya. Itu satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi. Kita bisa saling berkasih sayang dengan sesama, orang tua sayang sama anak, suami sayang sama istri dan sayang sama dan seterusnya. Itu satu rahmat. Kita mendapatkan nikmat hidup di negeri yang aman, tinggal dan ngaji bisa luar biasa nyaman, bebas. Itu satu rahmat yang Allah turunkan. Kata Allah, kata Nabi SAW, yang 99 sisa rahmatnya itu Allah peruntukkan bagi penghuni surga. Bayangkan Pak, seperti apa tuh? Satu rahmat saja di dunia kita sudah luar biasa. Ya, bisa mendapatkan kenikmatan yang agungnya. Wah, luar biasa. Satu rahmat yang Allah turunkan. Apalagi 99 rahmat yang Allah siapkan bagi penghuni surga. Ya, jadi rahmat dan karunia Allah sangat luas, sangat luas. Ya, sangat luas. Termasuk di antaranya tentu tadi bisa seseorang ikhlas itu bukan ya, bisa seseorang beramal soleh, bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa haji, itu adalah rahmat karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, rahmat karunia Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita pun sendiri mengikrarkan ketika kita jawab seruan muadzin apa? Hayya 'alas shalah. Apa yang kita baca, Pak? La haula wala quwata illa billah. Nggak punya daya, kita nggak punya upaya. Ya, nggak punya daya, nggak punya upaya. Jadi yang bisa mengantarkan dan membawa kita sampai ke masjid untuk sholat siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Itu rahmat Allah. Yang menggerakkan hati kita sampai kita menjalankan kaki kita dari rumah menuju ke masjid Allah. Yang menggerakkan hati kita bisa hadir di majelis ilmu itu Allah. Itu rahmat karunia Allah. Maka bersyukurlah dengan itu. Bersyukurlah. Gitu ya. Jadi rahmat dan karunia Allah begitu luas, begitu luas. Kurang lebih gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ustaz, saya rasa sudah tidak ada lagi nih Alhamdulillah. untuk yang bertanya. Eh, sudah tidak ada lagi yang bertanya. Untuk selanjutnya sekarang sudah menginjak pukul 9, hampir setengah 10. Akan kita akhiri saja untuk kajian Baik. kali ini. Alhamdulillah. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dinin Abu Qaisah MPD atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga dapat menambah rasa cinta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata terima kasih atas arahannya.
Akhirnya kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.